Selamat jumpa teman-teman asesor yang hebat-hebat. Ini akan ada pelatihan, sedang siap-siap untuk menyiapkan materi buat pelatihan asesor baru yang baru lulus seleksi yang panjang. Materinya apa teman-teman? Ini sepintas saja. Nanti kegiatan akan saya buka seperti ini. Dalam hal ini adalah khusus untuk asesor. Jadi walaupun begitu ya harus kita singgung lah di dalamnya Sispena itu untuk user sekolah, asesor, juga ban, juga apa isi di dalamnya sini. Tapi sayang, saya belum bisa masuk untuk simulasi. Ini sepintas untuk sekolah, tapi sama ketika login, setelah alamatnya tahu persis, loginnya dengan NPSN. Jadi setelah login dengan NPSN akan berlanjut dan seterusnya, sepintas seperti ini. Dengan menggunakan NIA, login ke Sispena. Di sana nanti akan disodori sekolah madrasah mana saja yang Bapak Ibu akan visitasi. Di situ Bapak masuk ke sekolah. Tahap berikutnya Bapak Ibu harus melakukan asesmen, di mana asesmen kecukupan di sini nanti di sana ada IPR, indikator pemenuhan mutlak, dan IPR, dan juga dokumen-dokumen yang lain, isian dia dari sekolah, dan dokumen-dokumen yang lain Bapak Ibu harus unduh dan melihatnya, memberikan penilaian. Setelah situ nanti akan masuk ke visitasi. Setelah proses visitasi, Bapak Ibu akan menginput nilai hasil visitasi. Di sana banyak-banyak aturan-aturan yang harus Bapak Ibu ikuti. Jadi bukan hanya sekedar input saja. Dan setelah selesai, semua prosesnya selesai, asesor-asesor yang lainnya juga telah selesai, nanti di sini Bapak Ibu akan melakukan validasi. Validasi itu ke sekolah yang bukan Bapak Ibu telah visitasi. Oke, kita lanjutkan saja di sini. Kenapa ini langsung ke sini? Jadi materi di sini sebenarnya nantinya akan seperti ini, Bapak Ibu. Di sini tujuannya apa? Harus kita jelaskan. Tujuannya sih sederhana, memiliki pemahaman mengenai Sispena SM 2020. Dan para asesor peserta pelatihan harus memiliki keterampilan menggunakan Sispena SM 2020. Diharapkan seperti itu. Selesai pelatihan itu harus dimiliki oleh teman-teman asesor. Di sini alur program Sispena ini kalau dijelaskan ya panjang lebar. Dashboard monitoring system, dashboard monitoring di sini. Semua SM terdata di sini, kinerjanya ada di sini. Jadi di sini kinerjanya setiap tahun akan memberikan warning sekolah-sekolah yang ada di dalamnya, itu kinerjanya naik atau tetap atau turun. Yang turun jadilah sasaran akreditasi. Yang tetap nantinya akan diperpanjang sertifikatnya.
panjang itu kalau diceritakan. Yang inti Sispena itu akan digunakan oleh sekolah madrasah, oleh asesor. Nah, di sini konsentrasinya Bapak Ibu, oleh Ban SM Provinsi, oleh Ban SM Pusat, dan juga oleh masyarakat umum. Jadi nanti masyarakat umum bisa ingin melihat sekolah-sekolah itu akreditasinya, hasilnya seperti apa, peringkatnya apa. Ini panjang kalau diceritakan, di sini juga panjang. Saya lari-larikan saja. Di sini panjang, di sini sekolah. Ini untuk sekolah. Nah, di sini konsentrasinya untuk asesor. Nah, ini tadi sudah saya antarkan di depan tadi. Setelah ini nanti akan masuk asesmen kecukupan. Ini dilakukan sebelum visitasi. Jadi setelah menerima surat tugas, Bapak Ibu bisa masuk ke sekolah-sekolah sesuai surat tugas. Bapak Ibu melakukan asesmen kecukupan. Tadi kan ini maksudnya. Sekarang asesmen kecukupan. Di sini Bapak Ibu menilai, di sana ada indikator pemenuhan mutlak IPM. Di sana jawabannya ada beberapa pertanyaan, jawab iya atau tidak. Jadi dokumen-dokumen yang ada tadi memenuhi syarat apa tidak dari sekolah sasaran akreditasi untuk Ibu Bapak. Berikutnya menilai adanya indikator pemenuhan relatif atau IPR. Ini data-data yang diambil dari Dapodik dan sebagainya. Data-data yang telah diisi oleh sekolah melalui sistem, melalui aplikasi yang ada di sekolah. Dari situ nanti hasilnya juga akan bisa di cross check kembali ke sekolah. Ini yang baru tambahnya tahun ini. Jadi Bapak Ibu harus mencatat hasil dari sistem seperti apa dan hasil di sekolah kondisi saat visitasi seperti apa. Berikutnya di sini Bapak Ibu juga melihat data isian akreditasi atau dia yang sekolah telah mengisinya. Seperti apa di sana. Jadi kalau dulu-dulu kalau sekolah sendiri menilai tidak terakreditasi ya stop. Tapi sekarang kan nanti ditentukan oleh berita acara hasil asesmen kecukupan. Begitu juga dokumen-dokumen unggahan dari SM dan Sispena. Jadi Bapak Ibu harus mengecek ulang, menilai, memberikan penilaian dokumen-dokumen yang telah diunggah oleh sekolah atau madrasah. Di sana juga Bapak Ibu juga harus memperhatikan data indikator kinerja yang ada di dashboard monitoring akreditasi atau DMA. Setelah proses itu selesai Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu harus mengisi berita acara hasil asesmen kecukupan sebagai tanggung jawab Ibu Bapak dalam kegiatan tersebut. Nah, kalau sudah itu tadi kembali ke sini Bapak Ibu ya, di sini tadi saya lari-lari saja di sini. Iya, di sini input hasil visitasi. Ini input hasil visitasi. Jadi input hasil visitasi di sini kalau diringkas ini Bapak Ibu. Jadi setelah Bapak Ibu melakukan visitasi, Bapak Ibu wajib mengisi hasil observasi. Di sini nanti akan tersedia file Excel. Wajib isi hasil telah dokumen juga Excel file.
wajib isi hasil wawancara, wajib isi form group discussion Excel file. Intinya Bapak Ibu harus ikuti apa yang ada di ISP, di instrumen ISP, tapi harus ikuti, jangan dilanggar. Di sana sudah jelas, di sana sudah jelas, petunjuknya sudah jelas. Sebelum menilai, mengisi, memperhatikan, menyimak definisi dan sebagainya. Nanti juga wajib isi rangkuman setiap komponen dan menyimpannya. Menyimpannya itu dalam arti ya sama saja lah, shift atau tekan ininya ada. Nanti di sana setelah disimpan, setelah di OK kan ada peringatan. Jadi ketika diperingatkan, Bapak Ibu harus menekan OK. Kalau tidak menekan OK ya tidak tersimpan. Begitu juga wajib input rekomendasi berdasar hasil penilaian. Di sini saya ingatkan jangan sampai copy paste. Itu yang utama. Karena tidak mungkin ada penilaian yang sama. Setiap sekolah pasti yang berbeda-beda. Saya kira itulah, apalagi di sini kalau kita lanjutkan lagi ya input hasil tadi kita lanjutkan. Di sini ada keterangan jelas asesor. Oh iya, ada validasi hasil visitasi di sini. Ingat, yang divalidasi di sini adalah sekolah lain yang bukan Bapak Ibu telah visitasi. Ya, kalau dijelaskan cukup panjang lebar di sini. Oke, akhirnya Bapak Ibu saya akhiri dulu di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya ucapkan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.